konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Assalamualaikum, saya Ibu Heni, Guru BK SMP Negeri 2 Gunturan Kabupaten Blora, salah satu peserta pelatihan fasilitator daerah untuk 7 jurus BK Hebat. Kali ini saya akan mengadakan praktik baik untuk jurus yang pertama dan juga jurus yang kedua bersama rekan sejawat di satuan pendidikan saya. Mau mengikuti? Mari. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang sudah disempatkan untuk acara praktik baik 7 jurus BK Hebat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan ya 2 jurus dari jurus BK Hebat ini. Sebelum acara ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kalau jurus BK itu punya jargon atau punya gerakan simpel ya. Mari kita berdiri untuk mengikuti gerakannya biar lebih semangat. Untuk Kegiatan ini memiliki tujuan mengenal 7 jurus BK
8B dan mengikuti pola ARKA, di mana A-nya adalah aksi. Di sini aksi saya memberikan aplikasi untuk mengukur kemampuan dan juga gaya belajar siswa kelas 8B, di mana dengan mengikuti aplikasi ini mereka menjadi tahu kemampuan saya jenisnya apa, gaya belajar saya jenisnya apa. Dari kegiatan aksi ini kemudian selanjutnya merefleksi. Setelah siswa memahami potensinya dan juga gaya belajarnya, saya tarik pada konsep. Selanjutnya saya tarik lagi ke aplikasi, di mana saya menyusun rencana supaya mereka paham, membuat rencana cita-cita, membuat rencana ekstrakurikuler yang akan mereka lakukan disesuaikan dengan hasil tes tadi. Kegiatan ini kemarin sudah saya lakukan. Dari hasil kegiatan itu seperti ini hasilnya, kecil sekali ya. Setidaknya ini hanya sekilas saja. Per anak akan diketahui aksen 1 gaya belajarnya apa, kemampuannya apa, sampai aksen 24 30 bawahnya lagi masih ada 30. Jika ini diambil satu persatu, hasilnya seperti ini. Kita jadi tahu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kelas 8B bisa mencocokkan. Ini yang saya bahas pertama mengenai tes kemampuan dulu. Kemampuan anak kelas 8B paling besar adalah di intrapersonal, sebanyak 8 siswa. Kemudian naturalistik di posisi kedua. Nah, pertanyaan bagus. Apa itu naturalistik? Ada ringan dong. Iya, natural. Itu orang itu. Ini jenis-jenis dari yang saya sebut tadi, intrapersonal. Kenapa intrapersonal ini tertinggi di kelas 8B? Ternyata kelas 8B kemampuan mereka itu di posisi ini, di mana analisisnya itu seperti ini. Dia mampu memahami kekuatannya dan juga kekurangannya sendiri. Banyak anak-anak kelas 8B yang memiliki kemampuan di sini. Ya, selanjutnya verbal linguistik itu mudah mengingat informasi tertulis, visual spasial membaca dan menulis untuk kesenangan. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu mengajar anak-anak gambar sendiri itu untuk kesenangan. Mereka pintar di sini, tapi tidak sesuai dengan harapan panjenengan, tidak sesuai. Makanya nanti kita sesuaikan. Kalau interpersonal itu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terakhir dan berkomunikasi non verbal. Ada lagi 4 lagi. Kinestetik itu mereka sudah mengingat dengan mendengar, dengan melihat. Naturalistik tadi mereka memiliki kesukaan di bidang tanaman alam. Logistik matematis pada hitung-hitungan. Jadi anak-anak yang pintar matematika dia akan memiliki kemampuan di logistik matematis. Kemarin si Setia dia ini hasilnya itu. Cerdas musikal ini jarang saya temui untuk anak kelas 8B, hampir tidak ada. Cerdas musikal tidak ada sama sekali. Itu ya penjelasan singkat aja. Selanjutnya kalau tes hasil belajar itu seperti ini dari kelas 8B. Tertinggi adalah kinestetik. Dan nomor 2 adalah kinestetik visual. Visual berarti menggunakan gambar. Mereka akan mudah memahami dengan gambar. Ditambah kinestetik dia berperan. Tuh, penjelasannya seperti ini. Anak-anak visual mereka akan mudah memahami jika ada diagram, gambar, video. Jadi nanti kalau anak-anak yang memiliki kemampuan ini, Bapak Ibu cara mengajarnya bisa menggunakan gambar atau menggunakan diagram supaya mereka mudah mengingat. Kalau anak-anak yang memiliki auditori suara, mereka akan lebih mudah mengingat dengan mendengarkan. Itu ciri-cirinya. Diskusi kelompok kecil, membaca teks suara keras. Ada kan anak-anak yang kadang ngapal itu suaranya kenceng banget. Nah, itu adalah anak-anak yang memiliki kemampuan auditori. Sedangkan di kelas 8B itu paling tinggi adalah di kinestetik, di mana anak-anak ini memiliki ciri sukanya terjun langsung dalam praktek, eksperimen, role playing. Pokoknya juga kerja. Ini biasanya berolahraga ini. Role playing apa?
Role playing itu bermain peran. Beda Pak, bermain peran dengan berperan dalam sinetron itu beda Pak. Yang memerankan. Nah dari hasil ini tadi gaya belajar mereka yang kebanyakan kinestetik dan kemampuan mereka yang intrapersonal, rekomendasi dari BK kepada Bapak Ibu mapel seperti ini. Untuk kemampuan di mana kelas 8B dari intrapersonal memasukkan ke dalam pelajaran mapel itu yang pertama, berikan mereka ruang untuk refleksi. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu selesai mengajar, beri kesempatan mereka untuk refleksi. Mungkin hanya dengan pertanyaan kecil, apa yang kamu rasa setelah mengikuti pelajaran ini? Itu jadi mereka akan merasa mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Jangan hanya memberikan tugas kelompok, tapi berikanlah tugas mandiri karena mereka kinestetik. Kinestetik itu suka dengan kegiatannya sendiri, individual juga. Terus sediakan waktu untuk me time. Dengan tugas mandiri mereka akan lebih leluasa mengembangkan berbeda dengan teman-temannya. Itu me time. Fasilitas ekspresi emosi. Ada yang tahu karakter anak kelas 8B satu aja yang ada di kelas 8B mungkin yang emosional, yang ada di kelas 8B seperti si Haikal kayaknya. Haikal ya. Bukan Haikal, Rizkal. Rizkal itu dia memang kinestetik karena dia nggak mau diem, tapi dari segi pemahaman materi agak kurang, tapi kalau dia bisa memahaminya dengan cara bergerak itu lebih olahraga mungkin bagus. Pak Irwan ngajar Rizkal nggak? Bagus. Iya. Ini guru olahraga dari PKI ya. Kemarin dia menang futsal itu Rizkal, tapi kalau materi pelajaran biasa dia kurang menguasai, tapi untuk olahraga karena dia kinestetik prestasinya lebih bagus. Terus bahkan bakat alami mungkin dengan metode menggambar, metode bercerita saja. Libatkan dalam kegiatan kelompok. Jadi kalau kelompok biasanya yang berperan hanya 1-2. Bisa di strategi dengan cara per anak diberikan tugas masing-masing. Kamu moderator, kamu materi, kamu nanti tukang menjawab pertanyaan. Misalnya gitu. Jadi semuanya berperan. Diskusi-diskusi ringan juga perlu dilakukan karena di sini kinestetik. Selanjutnya integrasi seni dalam pembelajaran. Pembelajarannya jangan monoton, hanya ceramah. Mungkin anak-anak bisa dikasih tanya siapa yang ini menyanyi sebentar biar mereka refresh juga bosan. Itu rekomendasi dari BK berdasarkan kemampuan. Selanjutnya rekomendasi kalau main itu kinestetik karena juga nggak mau diem. Bisa berperan ini mah di sini mah. Berdasarkan gaya belajar kinestetik, saran yang diberikan untuk guru mapel yang pertama adalah praktek dan eksperimen. Jadi untuk mapel-mapel walaupun itu bahasa Indonesia bisa dipraktekkan. Anak-anak pasti suka. Aktivitas fisik, gak hanya olahraga yang aktivitas fisik. Mungkin seni tari, joget itu suka anak-anak. PKI. Alat peraga objek nyata ini dengan pelajaran IPA. Dengan memberikan alat dan objek nyata, mereka bisa masuk gampang supaya nanti pelajarannya optimal. Sesi belajar singkat, mungkin nanti Bapak Ibu yang sebelum pulang itu belajar dulu. Iya. Nah, Betul, seperti itu diberikan nggak apa-apa supaya anak bisa mengingat. Selanjutnya libatkan dalam kelompok. Tadi sarannya sama, libatkan dalam kelompok, jangan hanya satu orang aja. Kemudian kombinasi dengan gaya lain, jangan hanya dengan gaya ceramah, mungkin ditambah dengan presentasi. Selanjutnya gunakan gerakan saat hafalan. Mungkin ada anak-anak kinestetik itu kalau disuruh hafalan susah. Yang gampang itu adalah anak auditori sama visual. Kenapa? Anak-anak kinestetik kalau hafal itu kalau harus dengan jalan bermain atau mungkin dengan berdiri langsung, atau mungkin dengan apa makan itu maksudnya. Itu mengenai jurus yang pertama kinestetik. Harapannya begini Bapak Ibu, kalau kita memahami kemampuan anak dan juga gaya belajar anak, kita bisa
kita sesuaikan dengan pola mengajar kita di kelas, sehingga anak merasa nyaman dan pembelajaran menjadi lebih optimal. Selanjutnya untuk jurus yang kedua tentang kelola emosi. Ini jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Selanjutnya menjadi pendekar jurus yang kedua ini. Tujuan dari materi ini yaitu mengenalkan pentingnya pengelolaan emosi siswa kepada guru mapel, supaya apa? Ketika anak-anak yang kita hadapi dengan berbagai emosi itu tidak sesuai dengan harapan kita, hasilnya misalnya nggak mood, nggak kondusif. Kita perlu mengenal emosi siswa. Terus yang kedua, untuk kerjasama juga antara guru BK dan guru mapel dalam menangani emosi siswa sehingga memperlancar proses KBM. Mengenai kegiatan yang saya lakukan kemarin sama dengan Arka, aksinya di sini saya meminta anak-anak untuk membuat atau menyusun puzzle emosi. Karena apa? Anak-anak tahunya emosi itu hanya marah. Ya mungkin padahal juga tahunya emosi hanya marah. Iya. Padahal emosi itu nggak cuma marah, banyak banget. Terus selanjutnya dari menyusun ini, kemudian saya tanya, kapan kamu mengalami emosi ini? Kapan di saat seperti apa? Kenapa? Terus cara kamu mengatasinya bagaimana? Itu untuk refleksinya. Selanjutnya saya tarik ke konsep bagaimana cara meredam atau mengelola emosi yang benar. Setelah itu saya kasih tugas mereka untuk membuat kelas bernuansa sel dengan cara membuat absen emosi. Jadi setiap pagi anak-anak ketika datang mengambil satu emosi yang dia alami. Misalnya pagi dia datang dengan marah-marah karena kalau udah dikasih sarapan, masukkan ke dalam situ. Bentuk absennya seperti ini. Itu ya. Ini yang saya lakukan kemarin. Analisisnya dari hasil absen siswa kelas 8 menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka datang itu dengan suasana senang. Karena mungkin masih pagi, mereka senyum bahagia. Harapannya mungkin ada SPP dapat makan dari sini, gak dapat sarapan dari rumah tidak apa-apa. Ketemu teman-teman itu lebih menyenangkan. Itu analisisnya. Gak tahu kalau siangnya kemudian ketemu teman berubah moodnya sudah tidak bisa mengikuti terus. Di awalnya itu mereka dari rumah sudah senang. Beberapa teknik pengendalian emosi ini yang kemarin saya terapkan ke siswa ketika mereka mengalami emosi itu dengan menerapkan IMC atau empati. Jadi empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, kita nggak ada yang namanya cuek, ya. Menghormati mau sedih, susah, senang, kita tetap berempati. Selanjutnya ada mengenal macam-macam emosi. Ini secara dasar emosi itu ada 6. Ada sedih, ada senang, ada was-was, takut, kecewa, sini. Selanjutnya lagi pengendalian dengan cara mengendalikan otak kita, membayangkan otak kita kalau marah itu dikuasai oleh dinosaurus. Makanya di situ gambarnya dinosaurus. Ya. Ketika otak kita dikuasai dinosaurus, kita pun akan menjadi lemah. Akhirnya ya pakai keluar marah-marah. Ini contohnya gambar antara bapak guru sama murid. Bapak gurunya marah, muridnya pun ikut marah. Jadi dinosaurusnya berangan. Bapak gurunya sudah tua, berjalan tinggi. Lanjut lagi. Yang terakhir adalah rumus jeda. Dimana ketika kita marah, diusahakan berjeda sebentar untuk memilih sebuah pilihan. Ada roda pilihan. Di sini ada roda pilihan. Ada role play. Jadi kita marah, mungkin kita pilih pergi aja. Atau kalau kita marah, kita pilih memaafkan, apologize. Yang gambar kedua ini. Ada yang main game juga, dari kita marah, mending kita main game. Ini kemarin yang saya jelaskan ke siswa. Hasilnya bagaimana? Kalau dengan siswa seperti itu, kalau dengan bapak guru seperti ini, kerjasama kita nanti seperti apa? Kerjasama antara guru BK dan guru maba. Yang pertama, konsultasi dan berbagi informasi. Ini bapak ibu, karena yang sering menjumpai di kelas lebih banyak itu adalah bapak guru maba, maka BK sangat membutuhkan informasi panjenengan semua berkaitan dengan emosi anak di kelas terkait dengan mapel tersebut. Mungkin matematika pusing, kok anak ini ngantuk tidur ya, itu bisa diinformasikan ke BK untuk ditangani ya. Diskusi tentang kondisi emosi
juga ikut tenang. Seperti itu ya. Jadi ibu jangan sampai ada cerita Pak ini kok di kelas marah-marah misalnya. Ibu itu kalau di kelas suka itu senyum-senyum sendiri. Selanjutnya pelatihan dan dukungan seperti ini mungkin di event lain nanti kita bisa mengadakan pelatihan untuk bagaimana mengelola emosi secara baik khusus untuk bapak ibu guru, bukan untuk siswa karena berbeda. Itu rekomendasi atau kerjasama antara BK dengan guru magang mengenai pengelolaan emosi. Sekarang motivasinya, mari bapak ibu, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka memiliki potensi yang hebat. Kita hanya sebuah cahaya yang membantu mereka untuk menemukannya. Jadi kita pun juga harus bersemangat untuk membantu siswa menemukan potensi mereka. Itu motivasi kita kali ini. Selanjutnya, terima kasih. Mari kita dampingi anak-anak menjadi pribadi yang tenang, peduli, dan menjalin hubungan sosial yang sehat sejak dini. Dari sini penjelasan singkat. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran. Monggo. Oh iya. Ini Bu dan kencang. Terima kasih atas materi yang diberikan untuk hari ini. Dan ketika ada masalah sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru bisa kerjasama dengan guru BK. Berarti merasa penting ya Bu kerjasama ini. Oh iya Bu, karena kalau kita sendiri pasti kita menghadapi dengan amarah saja. Tapi kalau mungkin didampingi dengan guru BK, mungkin emosi kita lebih reda. Jadi membantu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Bunda. Ada lagi? Saya Bu. Ya Pak Darto. Udah jadi mau ngatur. Di depan menyetingnya. Berdiri apa duduk Bu? Berdiri, Terima kasih. Nama Perkenalkan nama Sudarto, nama saya Sudarto, Kalitan, Guru UPS. Ini yang mau saya sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, dari beberapa yang disampaikan mungkin ada 7 jurus tadi yang disampaikan hanya 2, mungkin ada beberapa jurus lagi yang perlu mungkin lain waktu untuk disampaikan karena mungkin jurus lain itu bisa menangani masalah untuk bermapel mungkin yang sesuai dengan mapelnya, mungkin karakter mata pelajaran mungkin berbeda-beda, mungkin dengan 2 jurus tadi mungkin kurang mengenal mungkin dengan jurus yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Darto. Ternyata Pak Darto tertarik untuk menjadi pendidikan. Jadi 2 jurus saja enggak itu masih butuh jurus-jurus yang lainnya. Emang jurus 1 2 itu baru jurus dasar ya. Masih ada jurus-jurusnya yang lebih mendalam lagi. Mungkin kesempatan lain jika ada waktu bisa dibahaskan ke pertemuan nanti. Monggo Pak Irfan. Lagi. Ya, nanti mengatur layarnya. Monggo dulu. Oke, terima kasih Bu Eni sudah memberikan waktu. Di sini saya akan mengapresiasi apa yang juga materi yang sudah disampaikan sangat baik sekali, yang pertama terkait dengan poin-poinnya sudah runtuh, jelas, dan kemudian yang kedua tadi materi yang kedua adalah terkait pengelolaan emosional ya. Itu sangat menarik sekali bagi saya pribadi ya, karena apalagi saya sebagai guru juga tentunya kaitannya dengan siswa di lapangan itu sangat berpengaruh sekali dengan pengelolaan emosi kita terhadap anak, apalagi anak kalau di lapangan aktifnya super sekali. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana menangani anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, audiovisual, visual, itu nanti bisa kita kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, semoga materi yang saya sampaikan adalah singkat, bisa dipahami dan bisa diterapkan untuk proses pembelajaran sehingga bisa lebih kondusif dan bisa lebih optimal untuk kita semua. Demikian, semoga
kita